pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih, Pak. Udah, nanti Hukum ya Pak. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini dikatakan, ini manusia tidak punya malu ya, bikin rese rakyat saja, nggak pernah sadar mengakui kesalahan. Nah, lihat negara tetangga, mantan ya presiden juga di penjara kalau memang bersalah ya. Hukum mati aja para koruptor, rakyat diijazah pejabat koruptor. Nah, manusia harus taat hukum ya, di depan hukum siapapun setara, tidak ada terkecuali ya. Jadi teman-teman, kalau Jokowi tidak cepat ditangkap, NKRI terus mengalami kekacauan, terus menerus tangkap atau Jokowi di famili serta termu-termunya semua secepatnya ya, gelar sidang terbuka secepatnya. Nah, jangan sampai lolos dajjal perusak negara, pengkhianat negara, hidupmu tidak akan tenang di dunia akhirat. Nah, tangkap manusia pembohong dan rakus, kekuasaan yang tidak punya kepemimpinan yang baik ya. Manusia sakit jiwa pernah mimpin NKRI 10 tahun. Nah, dosa apa NKRI ini? Nah teman-teman, Joko Widodo ditangkap ya, terima kasih. Sekarang masukkan Gibran,
secepatnya adili ternak Mulyono, Pak Polisi maju bersama, bareng bersama, dan Pak Hakim jujur, ya rakyat dan masyarakat mendukung di belakangmu. Nah, teruskan perjuangan Roy Suryo, Rismon Siniani, Trifayatun, teman-teman dan list Indonesia Adik-adik mahasiswa bersatu bersama, ya maju bareng rakyat dan masyarakat. Nah, kalau kita mau jujur, yang jadi biang kerok di negeri ini yaitu Jokowi, ya. Kalau ini benar adanya, aku rakyat bahwa mengucapkan semoga keadilan bisa terbuka. Ya, ini orang pengacau bukan perusak negara. Nah, kalau Jokowi jujur dan benar mempunyai ijazah asli, tak usah jawab ya dengan penghinaan dan penebarkan fitnah ya sama Joko Widodo. Cukup langsung tunjukkan ijazahmu. Selesai, tidak berlaru ya. Atau memang benar kalau kita perbandingkan foto di ijazah Joko Widodo beda ya sama wajah Joko Widodo, mulai kita lihat di waktu nyalon ya wali kota Solo tidak pernah berkumis tebal, nah dan berkacamata, Sarah bersisir dagu ya beda. Itu kesurgiaan kalau langsung dikasih tunjuk ya. Dan apa sebab perbedaan itu? Karena kumis tebal kapan pun tidak berubah ya, jadi tidak ada maksud karena kebencian samu dari kebenaran. Nah teman-teman, kejam pemimpin yang banget semua cara bisa dihalal, kan pantas dihukum seberat-beratnya. Nah, termasuk gerombolan dimiskinkan dalam dihukum mati. Nah teman-teman, TV nasional jadi TV termul ya, nggak mau beritakan yang independen seperti keracunan ya. Jadi tidak perlu hanya bicara Jokowi harus ditunjukkan ijazah aslinya dan diperbandingkan setara tamatan. Siapapun dia, kalau memang bersalah ya melanggar hukum harus diusut tuntas. Jangan sampai hukum dipermainkan oleh penjabat atau hukum di atas segalanya. Nah ayo maju, penting menyerah ya kalau kuasa hukum gak rugi loh. Walaupun Pak Jokowi kalah, mereka tetap dapat honor ya. Harus diadili seadil-adilnya, itu kita se-Indonesia ditipu. Nah Jokowi cangkeme melenceng ya. Pak Mojo pernah ditanya tidak mengakui, dan Jokowi pernah ditanya wartawan, Jokowi mengakui bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing. Tapi saat diperiksa ditanya wartawan, mulutnya meleleh lagi ya, kembali mengaku bahwa Kasmujo dosen pembimbingnya. Mulut kok melence-lence ya. Bagaimana Raja Firon beserta pengikutnya dalam sekejap dihancurkan oleh bila Jokowi sulit diadili karena hukum sudah dibeli oleh Jokowi. Nah kuncinya ganti semua DPR dan menteri, tinggalnya beres ya. Keadilan harus dijunjung tinggi kalau para aparatur negara ini dipercaya oleh rakyatnya. Nah teman-teman, ini harus segera, yang menceblos Jokowi dulu harus segera ditangkap ya, dan amplopnya dikembalikan ke KPK ya. KPN diperiksa korupsi ya, terima uang jual kuota haji kan ke Menteri Agama sudah lapor kalau Jokowi terima BRP 100 triliunan. Nah 2 periode data tidak valid, pantas tidak jika disebut pengkhianat, perusak konstitusi, tambah demokrasi di negara ini. Segera proses demi hukum, demi rakyat, tambah bangsa ya negeri kita ini. Nah waktunya kebenaran diungkap seterang perderangnya. Jangan sampai pengadilan rakyat yang bertindak tunjukkan bahwa hukum berlaku bagi setiap warga negara ya. Itu tidak mungkin ya. Orang yang perlu ditangkap itu karena orang yang tidak mau mempenuhi pengadilan atau penyelidik dan sudah 3 kali dapat panggilan tetapi mangkir terus baru bisa dikeluarkan serta perintah pembawa. Nah inilah pembohong, penipu, terkorup nomor 2 di dunia, ngomong pun terbata-bata ya. Kita hormati proses hukum tapi tidak pernah kau hadiri gimana ceritanya. Nah rakyat akan jadi tantram ya kalau Jokowi kasus ijazah ini bisa jelas duduk perkaranya.
Nah, nggak usah banyak kuasa hukum ya. Sayang uangnya dipakai bikin masjid aja Pak. Tunjukkan aja di pengadilan PN Surakarta Pak ijazah asli, kenapa harus takut? Nah, biar cepat beres, nggak ada yang dipenjarakan. Nah, Bapak Presiden kita anggota Kopassus, beliau tidak akan takut untuk mengadili orang-orang yang bersalah. Ya, semoga Pak Presiden tetap sehat ya. Tidak berani posting ijazah Jokowi karena palsu. Coba asli, pasti tidak bayar pengacara dan tidak bayar hakim. Nah, ini hukum di dunia boleh dan bisa kau rekayasa, tapi hukuman akhirat amat pedih sudah menunggu para pembela makhluk-makhluk pembohong ya. Jadi teman-teman, keadilan di negara kita ini, Indonesia, harus ditegakkan ya, seadil-adilnya, dan tangkap para perusak keadilan yang bikin perpecahan belah rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah Jokowi ditangkap, diterima kasih ya. Jangan berbohong lagi, layar belakang tak ada masalahnya. Jangan bermain-main lagi di layar belakang. Pasang CCTV di layar belakang. Nah, harus ditahun supaya mudah pemeriksaan berikutnya ya. Jadi teman-teman, dibikin hukum rimba orang-orang pengkhianat dan garong, duit diciduk terus, disetrum langsung di blender, acaranya live di TV. Nah, untuk pengkhianat, pembohong, apalagi penyangkut mantan orang nomor 1 di negeri kita ini sangat luar biasa. Kalau mengetahui bukti benar yang saya mohon, penegakan hukum harus dikawal oleh seluruh masyarakat Indonesia, harus ditindak tegas, kalau bisa dihukum gantung ya. Ayo yang bersalah harus dihukum, jangan tembang pilih walaupun dia pejabat lagi tinggi ya. Wartawan ngapain ditanya lagi, sudah jelas pembohong, nanti dibohongin lagi pengacara tolol yang pernah ini. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian dalam komentar. Terima kasih.